Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Nana Suryani, kakak mahasiswa PGSD semester 5. Nah, di video kali ini kakak akan menjelaskan tentang cara-cara agar adik-adik sekalian dapat meningkatkan kemampuan berbicara adik-adik sekalian. Nah, yang pertama, kakak akan menjelaskan apa itu berbicara. Nah, berbicara adalah sebuah keterampilan guna menyampaikan ide, gagasan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan. Atau dapat diartikan juga sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan. Nah, adik-adik, maksud dari berbicara itu adalah proses pengeluaran kata-kata yang keluar dari mulut kita secara lisan atau yang dikeluarkan dengan bersuara atau yang dikeluarkan dengan jelas sehingga orang lain dapat mendengarnya. Nah, setelah menjelaskan apa itu arti berbicara, ternyata berbicara itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu ada berdasarkan situasi. Berbicara ada dalam dua lingkup yang dilihat dari situasinya, yaitu resmi dan lingkup yang tidak resmi. Maksudnya yang resmi itu seperti di acara-acara, seperti di rapat-rapat guru atau itu resmi. Yang tidak resmi itu seperti ketika kita menonton acara lawakan atau ketika kita berbicara dengan kawan sebaya kita. Nah, itu contohnya. Yang kedua itu berdasarkan tujuan. Berbicara dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu berbicara menghibur, berbicara menginformasikan, berbicara menstimulasi, dan berbicara meyakinkan, dan berbicara menggerakkan. Nah, maksud dari berbicara menghibur, contohnya itu kayak kita lagi menghibur kawan kita yang lagi bersedih. Jadi yang kedua itu berbicara menginformasikan. Contohnya itu kayak kita kasih tahu teman kita, misalnya nih, kita ngasih tahu ada PR sama kawan kita, itu termasuk contoh dari berbicara menginformasikan. Yang kedua, berbicara menstimulasi. Stimulasi itu artinya kayak tanggapan. Jadi berbicara menstimulasi adalah ketika orang berbicara dan kita memberikan tanggapan. Yang keempat itu berbicara meyakinkan. Contohnya itu ketika pedagang-pedagang yang menawarkan barang dagangannya, mereka berusaha meyakinkan kita untuk membeli barangnya. Nah, itu contoh berbicara meyakinkan. Yang terakhir itu ada berbicara menggerakkan. Contohnya itu ketika kita berada di sekolah dan di sekolah mengadakan kerja bakti, sehingga guru mengajak kita untuk bekerja bakti. Jadi guru mendorong kita untuk mau ikut serta dalam kerja bakti. Nah, dari percakapan ketika guru menyuruh kita kerja bakti, itu termasuk berbicara menggerakkan. Yang kedua itu ada berbicara berdasarkan jumlah penyimak. Berdasarkan jumlah penyimak itu berbicara dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama itu ada berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Maksud dari berbicara antar pribadi itu kayak kita berbicara dengan kawan kita ataupun curhat. Yang kedua itu berbicara dengan dalam kelompok kecil, kayak kita kerja kelompok yang kelompoknya itu hanya berisi 5 orang. Nah, itu contoh dari berbicara dalam kelompok kecil.
Yang ketiga itu ada berbicara dalam kelompok besar. Itu maksudnya seperti ketika kita berada dalam suatu ruangan yang berisi banyak orang, sehingga pembicara yang berbicara di ruangan tersebut menjadi contoh dalam berbicara dalam kelompok besar. Yang ketiga, kakak akan menjelaskan apa itu proses berbicara. Biasanya kegiatan berbicara dilakukan untuk mengadakan hubungan sosial dan untuk melaksanakan suatu layanan. Dalam proses belajar bahasa di sekolah, biasanya adik-adik mengembangkan kemampuan secara vertikal. Adik-adik sudah dapat mengungkapkan pesan secara lengkap meskipun belum sempurna. Dengan kata lain, perkembangan tersebut tidak secara horizontal, mulai dari fonem, kata, frasa, kalimat, dan wacana seperti tataran linguistik. Jadi ketika adik-adik berada di sekolah, sebenarnya perkembangan bahasa adik-adik sudah mulai berkembang, karena adik-adik sudah bisa menyampaikan suatu pesan kepada orang lain atau menginformasikan kepada orang lain. Jadi adik-adik sudah bisa menyampaikan pesan itu dalam bentuk fonem, kata, frasa, ataupun wacana. Nah, berikut adik-adik ada proses pembelajaran berbicara dengan berbagai jenis kegiatan. Jadi yang pertama itu ada percakapan. Adik-adik mempelajari dan melakukan sosialisasi dan percakapan dengan teman-teman sekelas ketika berpartisipasi dalam kelompok kecil. Jadi adik-adik akan belajar tentang peran pembicaraan dalam mengembangkan pengetahuan. Nah, untuk mengetahui langkah-langkah dalam melakukan percakapan ataupun memulai percakapan, adik-adik akan secara sukarela untuk membuka pembicaraan. Misalnya guru menyampaikan pertanyaan untuk didiskusikan, kemudian adik-adik memulai percakapan dan menjawab pertanyaan tersebut. Dan teman-teman adik-adik mulai menanggapinya. Yang kedua, menjaga berlangsungnya percakapan. Jadi adik-adik secara bergiliran menyampaikan apa yang berada di dalam pikiran adik-adik semuanya, dan bisa juga mengajukan pertanyaan. Jadi lewat percakapan tersebut adik-adik menuju pada tercapainya suatu tujuan. Tujuan tersebut dapat berupa penyelesaian suatu masalah ataupun berupa terjawabnya satu pertanyaan yang adik-adik tanyakan. Yang ketiga itu mengakhiri percakapan. Pada akhir percakapan, adik-adik sudah mulai mencapai suatu persetujuan. Jadi ketika sampai pada akhir percakapan, adik-adik mulai mengerti apa dari jawaban pertanyaan tadi, sehingga adik-adik mulai paham dan dapat mengakhiri percakapan tersebut. Adik-adik mulai menghasilkan sesuatu dari suatu percakapan, misalnya berupa kumpulan catatan hasil percakapan ataupun jawaban dari pertanyaan yang telah ditanyakan pada percakapan sebelumnya. Nah, yang ketiga, kakak akan memberitahu adik-adik sekalian bagaimana sih cara-cara meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berbicara adik-adik sekalian. Jadi, keterampilan berbicara lebih mudah dikembangkan apabila adik-adik memperoleh kesempatan untuk berbicara sesuatu secara alami kepada orang lain. Jadi, selama kegiatan belajar di sekolah, adik-adik harus menciptakan kesempatan untuk berbicara kepada orang lain sesering mungkin, dan bisa juga guru menciptakan berbagai lapangan pengalaman yang memungkinkan adik-adik semuanya mengembangkan kemampuan berbicara. Kegiatan untuk melatih keterampilan berbicara adik-adik sekalian itu ada beberapa.
Yang pertama itu menyajikan informasi. Salah satu kegiatan nih untuk melatih penyajian informasi adalah dengan berpidato. Jadi adik-adik dapat membuat suatu pidato dan membacakan pidato tersebut di depan kelas, sehingga itu dapat melatih kemampuan berbicara adik-adik sehingga dapat lebih terarah dan lebih percaya diri. Jadi tujuan kegiatan berpidato itu untuk menolong adik-adik mengembangkan rasa percaya diri dalam berbicara dengan orang lain, belajar menyusun dan menyajikan suatu pembicaraan, dan mempelajari cara yang terbaik untuk berbicara di hadapan sejumlah pendengar. Jadi semakin sering adik-adik berpidato di depan kelas, adik-adik akan semakin percaya diri dan mulai terbiasa untuk berbicara di kelas, sehingga adik-adik bisa. Dalam berpidato juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah adik-adik harus merencanakan pidato. Jadi adik-adik harus menentukan tujuan dari berpidato untuk menginformasikan atau untuk menghibur atau untuk mendorong teman-teman sekalian. Misalnya adik-adik berpidato tentang buang sampah, jagalah kebersihan lingkunganmu. Jadi adik-adik dapat berpidato untuk mendorong teman-teman yang berada di dalam kelas untuk menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing. Yang kedua itu berpartisipasi dalam diskusi. Jadi kegiatan diskusi dapat memberikan kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain dan guru, mengekspresikan pikiran secara lengkap, mengajukan berbagai pendapat, dan mempertimbangkan perubahan pendapat apabila berhadapan dengan bukti-bukti yang meyakinkan ataupun tanggapan yang masuk akal dikemukakan oleh peserta diskusi. Jadi adik-adik harus, ketika dilaksanakan suatu kegiatan diskusi, adik-adik harus lebih percaya diri untuk mengungkapkan apa yang berada dalam pikiran adik-adik sekalian, sehingga kegiatan diskusi berjalan dengan lancar dan adik-adik dapat memberi tanggapan terhadap apa yang didiskusikan, ataupun memberi pertanyaan ketika adik-adik kurang mengerti dengan hal yang didiskusikan. Nah, yang ketiga itu ada menghibur. Jadi adik-adik dapat menyajikan suatu pertunjukan untuk teman dan teman sekelas, teman-teman dari yang kelas lainnya, ataupun orang tua dan anggota masyarakat di sekitar sekolah. Jadi adik-adik dapat membuat suatu kegiatan seperti kegiatan bermain peran dan menampilkan pertunjukan itu di depan kelas ataupun di depan seluruh teman-teman yang berada di sekolah. Nah, jadi ketika adik-adik berbicara menampilkan pertunjukan di depan kelas ataupun di tempat lain, adik-adik pasti berlatih, dan sehingga adik-adik juga menjadi lebih percaya diri lagi dengan apa yang adik-adik pertunjukkan kepada orang lain. Nah, yang keempat itu kayak sandiwara boneka. Adik-adik juga bisa membuat sandiwara boneka, seperti kayak di dalam kelas itu adik-adik menggunakan boneka dengan dua cara. Jadi adik-adik menemukan atau mencari cerita yang sesuai dengan boneka-boneka yang sudah disediakan oleh guru, atau adik-adik berbagi peran kepada teman-teman sehingga adik-adik dapat bergantian bercerita di depan kelas dengan teman-teman sekalian. Nah, yang kelima itu adalah bercerita atau membaca puisi secara core. Maksudnya itu adik-adik dapat melatih kemampuan berbicara adik-adik
dengan bercerita atau membaca puisi secara core atau secara beramai-ramai. Cerita atau puisi yang digunakan harus yang adik-adik sukai dan yang mudah untuk adik-adik sekalian pahami secara lisan dan mudah dihafalkan. Maksudnya itu puisi atau cerita yang ingin adik tampilkan itu harus mudah dihafal ataupun singkat, sehingga adik-adik tidak mengalami kesulitan dalam mengungkapkannya di depan kelas. Nah, jadi guru juga harus mengajari adik-adik sehingga penampilan yang akan ditampilkan oleh adik-adik sekalian menjadi bagus. Tetapi guru juga akan menolong adik-adik sekalian untuk belajar menafsirkan karya sastra secara lisan untuk memperoleh makna dan kesenangan agar adik-adik paham sekalian. Nah, cara untuk mengembangkan kemampuan berbicara adik-adik adalah itu yang ketiga. Kakak akan menjelaskan tentang cara-cara mengembangkan kemampuan berbicara adik-adik sekalian. Jadi untuk mengembangkan kemampuan berbicara adik-adik sekalian, itu ada tata caranya. Yang pertama itu adalah ulang ucap. Maksudnya adik-adik sering mengulang-ulang ucapan yang diberikan guru. Misalnya suara guru atau rekaman suara guru itu adik ulang-ulang supaya adik-adik mulai terbiasa dengan tata bahasa yang diucapkan guru dalam rekaman tersebut. Yang kedua itu lihat dan ucapan. Jadi ketika guru memperlihatkan kepada siswa kepada adik-adik sekalian tentang benda-benda tertentu, kemudian adik-adik akan mengucapkan benda tersebut. Misalnya ketika guru menunjukkan suatu bola, guru akan menyuruh adik-adik semuanya untuk menyebutkan apa yang dia pegang. Misalnya bola, warna apa bolanya, memiliki ciri-ciri seperti apa. Yang keempat, adik-adik harus mulai menjawab pertanyaan, sesering mungkin menjawab pertanyaan dari siapapun itu, sehingga adik-adik akan mulai terbiasa dengan berbicara. Dan yang kelima itu ada bertanya. Nah, adik-adik harus sesering mungkin bertanya. Selain dapat melatih kemampuan berbicara, adik-adik akan juga mendapatkan informasi yang ingin adik-adik ketahui. Diusahakan kalau misalnya berbicara itu menggunakan bahasa yang sopan, seperti ketika berbicara kepada orang yang lebih tua, kita harus tidak menggunakan kata-kata yang kasar, sehingga kita bisa didengarkan oleh orang tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada kayak bermain peran, seperti yang kakak jelaskan tadi. Untuk melatih untuk melatih kemampuan berbicara adik-adik sekalian, adik-adik bisa juga untuk membuat suatu kelompok dan adik-adik membuat drama singkat, sehingga drama singkat untuk ditampilkan di depan kelas, sehingga di dalam drama tersebut akan ada suatu peningkatan dalam kemampuan berbicara. Sebelum menampilkan drama tersebut, otomatis adik-adik akan melakukan latihan di setiap harinya. Jadi itu akan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berbicara adik-adik sekalian. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah wawancara. Wawancara juga dapat meningkatkan kemampuan adik-adik sekalian, seperti bertanya dan narasumber menjawab. Nah, itu termasuk melatih kemampuan berbicara adik-adik sekalian, sehingga adik-adik semakin pede untuk bertanya kepada orang lain dan tidak takut untuk bertanya kepada orang lain.
ataupun lebih percaya diri lagi dan tidak gugup jika disuruh berbicara di depan orang ramai. Nah, yang terakhir itu ada memperlihatkan atau berbicara. Kegiatan ini contohnya itu ketika adik-adik disuruh bercerita di depan kelas. Nah, ketika guru menyuruh adik-adik sekalian untuk bercerita di depan kelas, adik-adik akan bercerita tentang apapun itu, sehingga itu dapat meningkatkan kemampuan berbicara adik-adik sekalian. Dan usahakan kata yang dikeluarkan dalam menceritakan pengalaman di depan kelas itu harus kata-kata yang baik dan tidak boleh kata-kata yang kasar. Dan gestur ataupun sikap saat bercerita di depan kelas itu pun harus sopan ataupun tidak boleh bergerak-gerak. Boleh bergerak tapi tidak perlu bergerak yang berlebihan, sehingga tidak mengganggu para pendengar ataupun teman-teman adik yang mendengarkan cerita adik-adik. Sehingga teman-teman ataupun pendengar dari cerita adik tersebut dapat paham apa yang adik ceritakan di depan kelas tersebut. Nah, di video kali ini hanya ini yang dapat kakak sampaikan. Jadi dalam video ini kakak harap adik-adik mampu mengikutinya dan video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Sekian dari kakak ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat videonya.